Selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 5 reproduksi dan pertumbuhan pada manusia. Sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sistem reproduksi manusia terdiri atas organ reproduksi pria dan wanita yang saling melengkapi untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, organ utama terdiri dari testis, saluran sperma, kelenjar kelamin, dan penis. Testis menghasilkan sel sperma di dalam tubulus seminiferus. Sperma yang matang akan disimpan di epididymis, kemudian dikeluarkan melalui saluran vas deferens dan uretra saat ejakulasi. Sedangkan pada wanita, organ utamanya meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon kelamin seperti estrogen dan progesteron. Setelah dilepaskan saat ovulasi, sel telur bergerak melalui tuba falopi dan jika bertemu sperma, disinilah terjadi pembuahan. Pembentukan sel kelamin disebut gametogenesis. Pada pria, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Dari spermatogonium terbentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Akhirnya terbentuk spermatid yang akan berkembang menjadi sperma matang. Pada perempuan, oogenesis terjadi di ovarium. Dari oogonium terbentuk oosit primer. Kemudian oosit sekunder yang dilepaskan saat ovulasi. Jika dibuahi, oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis menjadi ovum matang. Proses fertilisasi terjadi di tuba falopi, ketika satu sperma berhasil menembus sel telur menggunakan enzim hyaluronidase dan proteinase. Setelah inti sperma dan ovum menyatu, terbentuk zigot yang bersifat diploid. Zigot ini akan membelah menjadi morula, lalu blastula, dan akhirnya menempel di dinding rahim dalam proses implantasi. Dalam beberapa kasus, terjadi pembentukan anak kembar. Kembar dizigotik atau fraternal berasal dari dua ovum yang dibuahi dua sperma berbeda. Sementara kembar monozigotik atau identik berasal dari satu zigot yang membelah menjadi dua embrio. Setelah fertilisasi, zigot berkembang menjadi embrio, kemudian menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Embrio kemudian membentuk 3 lapisan utama. Pertama, ektoderm, membentuk kulit dan sistem saraf. Kedua, mesoderm, membentuk otot dan rangka. Ketiga, endoderm, membentuk organ pencernaan dan pernafasan. Selama kehamilan, embrio dilindungi oleh berbagai membran ekstraembrionik, antara lain amnion atau kantung ketuban melindungi janin. Chorion membentuk plasenta, allantois menjadi tali pusar, dan kantung kuning telur untuk suplai awal nutrisi. Proses kelahiran dimulai saat rahim berkontraksi secara ritmis akibat kerja hormon oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Tahapannya meliputi pembukaan serviks, keluarnya bayi, dan pelepasan plasenta. Menariknya, penelitian tahun 2024 oleh Nature Medicine menemukan bahwa mikrobioma pada jalan lahir ibu berperan penting dalam membentuk sistem imun bayi sejak lahir. Setelah lahir, manusia mengalami pertumbuhan, yaitu peningkatan ukuran dan jumlah sel, serta perkembangan, yaitu kematangan fungsi organ dan kemampuan berpikir. Tahapan ini meliputi masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pada masa pubertas, hormon estrogen dan testosteron memicu perubahan fisik sekunder seperti pertumbuhan rambut, perubahan suara, dan kematangan organ reproduksi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup genetik dan hormon pertumbuhan. Gen menentukan tinggi badan, warna kulit, dan bentuk tubuh. Faktor eksternal meliputi makanan bergizi, aktivitas fisik, oksigen, air, dan suhu lingkungan. Nah, itulah pembahasan kita tentang sistem reproduksi dan pertumbuhan pada manusia. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi serta pola hidup sehat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.